Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Abila Fatih yang akan menemani Anda beberapa menit ke depan dalam acara Berita Hot Indonesia. Ulama Republik Indonesia Fakhrul Razi menganjurkan kepada masyarakat Republik Indonesia agar beribadah di rumah demi tidak tertularnya COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang mulia, alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan. Sidang isbat yang dihadiri oleh perwakilan Majelis Ulama Indonesia, pimpinan organisasi Islam, dan perwakilan Kementerian Agama selaku wakil pemerintah baru saja memutuskan dengan suara bulat bahwa hari pertama puasa Ramadan tahun 1441 Hijriah jatuh pada esok hari Jumat tanggal 24 April tahun 2020. Karenanya mari kita sambut Ramadan dengan gembira dan dengan tekad mulia untuk memanfaatkan kehadirannya bagi melipat gandakan pahala dan memohon pengampunannya. Mari kita gaungkan kalimat tahniyah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahr Syam. Para pemirsa yang terhormat, Ramadan tahun 1441 Hijriah hadir pada saat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Karenanya banyak hal harus kita sesuaikan agar nilai-nilai ibadah tidak berkurang dan penyebaran COVID-19 dapat dieliminasi. Meskipun di tahun ini kita tidak bisa berbuka puasa bersama, tadarus bersama, tarawih bersama, dan juga iktikaf bersama di masjid, namun hal itu tidak boleh mengurangi semangat dan tekad kita untuk memanfaatkan kehadiran Ramadan bagi peningkatan ibadah kita. Ibadah puasa harus tetap kita tekuni dengan baik, sambil tetap menjaga kesehatan yang optimal agar terhindar dari hinggapan COVID-19. Puasa mengajar dan melatih kita untuk menjadi manusia yang sabar dan tangguh, guna mencapai tingkat kedudukan yang tinggi di mata Allah, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, Ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia-manusia yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Akhirnya, selaku Menteri Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan mengabulkan segala doa kita, khususnya berkenan mencabut dan melenyapkan cobaan wabah COVID-19 yang mendera dunia dan kita saat ini. Mari beribadah dari rumah guna menghindari penyebaran wabah COVID-19. Baiti jannati, semoga rumah kita menjadi surga bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Asatidz mengimbau kepada masyarakat Republik Indonesia agar tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa supaya pandemi COVID-19 ini berakhir. Penyebab kita gelisah itu adalah delay, lambatnya kita tersambung kepada Allah. Yang membuat kita menderita itu adalah terlambatnya, panjangnya waktu kita tidak tersambung kepada Allah. Dan tujuan Allah memberikan ujian kepada kita bukan untuk kita selesaikan sendiri, karena kita ini la haula wala quwwata illa billah. Allah memberikan ujian ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan,
intinya adalah supaya kita kembali ke Allah, dan sesudah itu Allah yang menuntun kita menyelesaikan masalah. Nah hadirin sekalian, jadi Allah menguji kita tuh bukan supaya kita menyelesaikan masalah sendiri, tidak bisa. Kita ini la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya tanpa pertolongan Allah, tidak ada daya. Kembalinya kita kepada Allah dengan yakin, memasrahkan diri, Allah hujamkan ketenangan di hati, Allah bimbing pikiran kita. Otak ini milik Allah, ciptaan Allah. Allah kasih ide, Allah kasih gagasan, Allah kasih ilham, mudah bagi Allah. Sehingga jadi terpikir sesuatu yang cemerlang, itu Allah yang memberikan, hadirin. Kalau kita perlu modal, digerakkan orang yang punya modal. Kalau kita perlu informasi, didatangkan informasi. Karena segala-gala yang ada di alam ini sepenuhnya adalah milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Kita akan ketemu dengan siapa? Allah yang mengatur. Kita perlu apa? Allah yang menggerakkan. Kita sakit, Allah yang menyembuhkan. Dia datangkan dokternya, dia berikan obatnya. Kalau kita kembali ke Allah, maka Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Orang stres menghadapi masalah itu pasti karena terlalu banyak berpikir dan sangat kurang berzikir. Terus dipikirkan segala-galanya. Padahal semua urusan itu ada dalam genggaman Allah. Mungkin oleh Allah ditolong, diberikan jalan dan sebagainya. Tapi satu yang tidak diberikan, keberkahan. Karena dia tidak bergantung kepada pemilik segala-galanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Mendengar virus corona, bagi kita orang yang beriman sudah langsung, virus corona demi Allah itu adalah ciptaan Allah. Tidak ada makhluk yang ada di alam ini kecuali Allah yang menciptakan. Apa pekerjaan virus yang sesungguhnya? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih. Virus itu dalam keadaan bertasbih. Lalu siapa yang kena penyakit? Yang kena pasti yang ditetapkan Allah harus kena. Tanpa izin Allah tidak ada mudarat. Siapa yang meninggal kena virus, pasti yang sudah ditetapkan Allah harus meninggal. Pada waktu yang ditetapkan, didatangkan malaikat pencabut nyawa atas perintah Allah, lewat sakit kena virus. Tanpa kena virus itu pun yang meninggal tiap waktu tetap terjadi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita panik? Jangan. Panik tidak menyelesaikan masalah. Kita baca mengapa syariatnya Allah takdirkan ada ini. Oh, makan tidak terjaga, hidup yang kotor, dan berbagai hal yang kita bisa dapatkan informasinya. Efeknya, sempurnakan syariatnya, hidup bersih, makanan bersih, sikap bersih, plus doa yang banyak. Karena virus itu tidak akan menyentuh kita tanpa izin pemilik diri kita. Tubuh ini milik Allah, hadirin, bukan milik kita. Tubuh ini tidak akan terluka sedikit pun tanpa izin pemiliknya. Tubuh ini tidak bisa mati kecuali dengan izin pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mendengar virus corona, yang harus diingat bukan virusnya, tapi pencipta, penguasa, pemilik segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Kalau sangat sibuk dengan virus, sangat sibuk dengan Wuhan, sangat sibuk dengan masker, bukan dilarang pakai masker, tapi tidak akan menghalangi apa yang Allah tetapkan untuk terjadi. Maka yang paling penting adalah zikrullahnya. Hadirin, tanpa virus pun kita akan mati. Semua pasti mati. Mati husnul khotimah atau sebaliknya, itu yang kita pikirkan. Waktu sudah tertulis. Oleh karena itulah bahaya terbesar dalam hidup kita ini adalah tidak tersambungnya hati, pikiran, sikap kita dengan Allah. Itulah yang membuat kita sulit untuk bersikap sabar.
Jangan takut oleh masalah, hadirin. Semua masalah sepenuhnya ada dalam genggaman Allah dan terjadi pun dengan izin Allah. Allah menciptakan masalah bagi kita supaya kita dekat dengannya, supaya kita makin banyak sujud, banyak merunduk. Bahayanya kelapangan justru membuat orang lupa. Kita bisa lihat orang naik pesawat terbang, pesawatnya nyaman, udara di atas tidak ada gelombang, tidur, dengar musik, lihat TV, video, Allah berikan guncangan, kita lihat, pasti semua menyebut nama Allah. Berkah. Allah suka orang menyebut namanya. Allah suka orang memohon kepadanya. Allah suka orang bersimpuh sujud menghibah pertolongannya. Dan itu sebetulnya yang membuat hidup kita ini menjadi lebih bernilai, yaitu selalu terkait kepada Allah. Masyarakat Bangka Tengah dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Salah satu warga Koba Kabupaten Bangka Tengah menghimbau kepada masyarakat agar selalu memakai masker dan membawa sajadah saat mau berpergian ke masjid. Selain itu, pihak masjid telah menyiapkan tempat cuci tangan agar terhindar dari COVID-19. Salat tarawih di sholat Jumat itu macam mana itu Bang? Sama beda Bang? Kalau untuk saat ini sholat Jumat kayak tarawih kayak berkurang sih ya dibandingkan tahun-tahun kemarin tuh. Kalau Jumat kayak kalau di tengah pandemi macam ini karena lah ada maklumat, jadi ada orang juga takut kan. Jadi kami sebagai pengurus juga berkomitmen terus melaksanakan sholat Jumat, karena yang menjadi patokan kita juga Masjid Agung Arehan tuh, Masjid Bebas itu kan, karena itu masjid pemerintah. Jadi yang mengeluarkan masjid, yang mengeluarkan maklumat itu pemerintah, yaitu kabupaten kan, bupati. Ya mestinya Masjid Arehan itu harus lebih dahulu tutup, ya baru masjid-masjid yang lain kan. Nah, jadi kami juga sudah bermusyawarah, sudah rapat dengan antar pengurus bahwa kami akan tetap melaksanakan sholat Jumat, kemudian tarawih sekaligus sholat Id dengan berjamaah. Kecuali ada petugas datang ke sini, ada minta pengurus masjid stop ini pelaksanaan sholat ini, sholat berjamaah Jumat, tarawih atau sholat Id. Nah, kami mungkin stop, ya. Jadi yang menjadi patokan kami ini adalah Masjid Arehan itu, kan itu masjid pemerintah. Jadi kami berpatokan di masjid itu. Kan sholat Jumat ini kan berjamaah, Bang. Sholat Jumat berjamaah, sholat tarawih berjamaah. Nah, itu kan disuruh mengimbau membawa misalnya membawa sejadah atau enggak Bang? Cuci tangan. Ya, aku juga pernah didatangi polisi. Jadi anggota juga menyampaikan kepada kami, yaitu untuk menggulungkan sajadah ini disuruh membawa sejadah masing-masing kan. Kemudian kami juga disuruh mempersiapkan sabun di tempat-tempat wudhu, baik di sebelah kanan atau sebelah kiri masjid ini. Jadi jamaah itu sebelum masuk ataupun keluar dari masjid, yaitu dianjurkan untuk mencuci tangan. Kemudian kurangi bersalaman di antara kita kan. Itu adalah cara ataupun ikhtiar kita untuk mencegah tersebar luasnya virus corona itu. Macam mana tanggapan Abang saat pandemi COVID-19 kali ini? Ya, paling kita mendekatkan diri hanya kepada Allah SWT kan, banyak berdoa, kemudian bertafakur, berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan virus ini segera berakhir, dan jangan lupa kita harus mengikuti anjuran yang telah dibuat oleh pemerintah agar tidak tersebar luasnya virus ini, yaitu demi kesehatan kita juga lah, dan kepentingan untuk orang-orang di sekitar kita. Dunia tengah dibuat gempar oleh wabah virus corona. Dalam sekejap, virus ini sudah menyebar ke sejumlah negara. Ada 34.000 kasus, yang mana 6.000 diantaranya dalam keadaan kritis, dan yang meninggal sudah 724 orang. Kasus wabah penyakit sebenarnya sudah ada sejak dulu, pun demikian di masa Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini disampaikan oleh Abdurrahman bin Auf kepada Umar bin Khattab
yang sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat itu, Umar sudah menjadi khalifah. Suatu waktu, Umar bersama beberapa sahabat sedang dalam perjalanan untuk kunjungan ke wilayah Syams, sekarang Suriah. Ketika tiba di daerah Sarah, Umar mendapat informasi mengenai wabah kolera yang melanda Syam. Umar lalu menggelar musyawarah, membicarakan apakah perlu melanjutkan perjalanan menuju Syam, atau lebih baik kembali ke Madinah. Sebagian sahabat Muhajirin memandang perjalanan ke Syam harus dilanjutkan karena Umar membawa tujuan tertentu. Tetapi, sebagian sahabat Muhajirin lainnya berpandangan sebaliknya. Mereka justru melarang Umar melanjutkan perjalanan ke Syam dan menyarankan kembali ke Madinah. Setelah itu, Umar meminta pendapat dari para sahabat golongan Ansor. Saran yang diberikan sama, sebagian memandang lebih baik melanjutkan, sementara yang sebagian lainnya menyarankan kembali. Belum puas, akhirnya Umar bertanya kepada sahabat dari kalangan petinggi Quraisy yang berhijrah ketika Fathu Makkah. Jawaban yang didapat, Umar dan rombongan disarankan untuk kembali ke Madinah dan melarang mendatangi daerah yang terserang wabah. Umar lalu membuat keputusan untuk kembali ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan ke Syam. Umar pun semakin mantap dalam mengambil keputusan setelah mendapat informasi dari Abdurrahman bin Auf bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya." Dan dalam Quran, Allah telah ajarkan doa agar terhindar dan sembuh dari segala macam penyakit. Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah.